Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esran Fadila dengan NIM 177221018 dari jurusan Ilmu Informasi dan Perpustakaan Universitas Airlangga, akan mendemonstrasikan tugas perencanaan aplikasi perpustakaan, di mana tugas ini sendiri merupakan tugas untuk ujian akhir semester mata kuliah tersebut. Nah, mata kuliah ini diampu oleh Pak Yunus sebagai PJMK-nya, dan juga Pak Imam dan juga Pak Fahmi. Oke. Yang pertama kita perlu membuka File Explorer, terus kita buka XAMPP. Selanjutnya kita buka XAMPP Control. Oke. Setelah itu kita menjalankan start untuk Apache, lalu start juga untuk MySQL, dan kita menuju admin. Nah, setelah itu kita bisa membuka PHP MyAdmin. Ini merupakan database dari program yang akan kita jalankan. Lalu kita buka localhost SIPOS. Nah, ini merupakan tampilan dari localhost SIPOS. Nah, untuk menjalankan ini, kita itu perlu membuka lagi htdocs, lalu kita pergi ke SIPOS. Setelah itu kita membuka dokumen include, lalu kita buka koneksi dengan menggunakan edit with notepad++. Nah, di sini setelah itu akan terlihat sintak dari koneksi itu sendiri. Di sini kita harus membenarkan sintaknya terlebih dahulu agar dapat menjalankannya. Simpan Ctrl S, lalu kita buka index. Membukanya dengan aplikasi yang sama, edit with notepad++. Lalu kita melihat sintaknya apakah sudah benar atau belum. Setelah itu nanti kita harus simpan lagi dengan cara Ctrl S. Nah, setelah ini langsung buka lagi laman localhostnya, dan itu kita berarti sudah bisa menjalankan localhost ini. Lalu di sini sendiri situsnya itu ada beberapa tabel, yaitu ada tabel anggota, buku tamu, dan peminjaman. Nah, setelah itu kita akan mencoba untuk melakukan entry buku tamu, dan itu ada di proses. Kita buka bagian entry buku, lalu kita lihat sintaknya apakah sudah benar. Nah, dari sini sendiri sintaknya itu dari yang pertama kali dikirim itu kita harus membenarkan dari MySQL menjadi MySQLi, terus kita harus menyamakan kode buku dan lain sebagainya macamnya itu seperti di database-nya agar terkoneksi. Ini kita coba melakukan entry data buku. Di sini kita scroll ke bawah. Nah, untuk di sini kita bisa memasukkan kode buku. Kode bukunya itu TM008. Lalu untuk judulnya sendiri itu Lautan Marah. Nah, pengarangnya ini kita masukkan dulu Della, terbitnya itu Gramedia, dan tahun terbitnya itu 2012.
2020. SBN-nya kita nggak apa-apa masalah dulu, kita coba. Nah, terus itu ke subjeknya sendiri kita bakalan memilih fiksi. Kota terbitnya itu Jakarta. Lalu kalau numbernya kita boleh mencoba dulu dengan 889. Nah, setelah ini ada catatan. Daerah catatan ini kalian boleh isi opsional atau tidak. Kita simpan dan itu kita buka di bagian selanjutnya. Itu kalau mau mengetahuinya itu ada di bagian monitoring buku. Nah, itu kita harus buka lagi sintaksnya, kita harus memastikan sintaksnya itu benar. Kalau enggak, itu enggak bakalan bisa terlihat. Setelah dipastikan sudah benar semua, kita buka lagi di bagian monitoring data buku. Nah, di sini bisa kita lihat ini adalah buku yang barusan kita masukkan tadi. Nah, untuk melakukan pengeditan dan delete itu sendiri bisa di bagian monitoring buku, tapi kita harus melakukan sintaksnya dulu, masukkan sintaksnya. Itu kita bisa edit buku, edit in notepad. Terus kita harus memastikan lagi sintaks dari edit buku itu sudah benar semua dan sesuai. Kalau sudah benar, itu kita balik lagi dan itu kita bisa langsung mencoba untuk melakukan pengeditan buku. Kita coba. Ini kita ganti call numbernya, tambahin, lalu kita pencet simpan lagi. Nah, di sini sendiri itu call numbernya langsung berubah. Nah, kalau mau coba delete, nah itu bisa langsung kehapus. Nah, lanjut, itu adalah entry anggota. Nah, untuk entry anggota ini sama seperti tadi, kita entry anggota dulu di MySQL-nya. Kita harus membenarkan MySQL-nya dulu, membenarkan sintaksnya dulu. Lalu setelah itu, setelah yakin benar semua, kita bisa ke localhost lagi untuk melakukan entry anggota. Nah, kita scroll ke bawah, ini kita isi dengan nomor anggotanya yaitu 9090 dan nama anggotanya yaitu Dila. Nicknya itu kita isi dulu, lalu setelahnya ada alamat. Nah, untuk gender ini sendiri kita naruhnya satu huruf awal, terus kita simpan. Nah, untuk melihatnya itu kita kayak tadi ke monitoring data anggota, tapi kita harus memasukkan sintaksnya terlebih dahulu. Monitoring data anggota, kita buka sintaksnya. Nah, di sini kita harus memastikan sintaksnya sudah benar. Nah, oke, kalau sudah benar, ini udah monitoring data anggota. Ya, oke. Ini tadi yang kita masukkan 9090 Dela. Nah, udah dibaca wasin. Nah, di sini ada opsinya edit delete, itu kita harus membenarkan dulu lagi edit anggota, sintaksnya harus dimasukkan. Oke, sudah edit anggota, sintaksnya dimasukkan, itu kita harus memastikan sintaksnya benar. Oke. Kalau sudah pasti benar, kita coba untuk melakukan pengeditan. Edit, oke, kita ganti gender jadi laki-laki, kita simpan. Nah, oke, ini gendernya udah berganti jadi laki-laki. Nah, di sini kita bisa nyoba untuk menghapus juga bagian sebelahnya. Kita coba hapus dan bisa dihapus juga. Nah, tapi di sini ada kesalahan di bagian
urutannya kalau di anggota masih benar, KTP masih benar, tapi ada yang salah di bagian aksi juga salah. Nah, berarti kalau kayak gini itu sintaksnya masih ada yang salah. Kita harus coba membenarkan lagi. Kita buka lagi sintaksnya dari sintaks edit anggota. Kita lihat apa ada yang salah. Kita harus menyamakan tabelnya dulu. Bagian di sini ada. Coba dibalik antara alamat anggota. Oke, kita pindahkan ke atas. Kita coba copy dulu, baru setelah di copy kita coba pindahkan ke atas, lalu simpan Ctrl S. Setelah itu kita coba lihat. Oke, masih salah. Berarti ini sintaksnya masih salah, masih ada yang harus dibenerin lagi, mungkin di bagian monitoring anggotanya sintaksnya. Kita coba lihat dulu di edit anggota. Sudah benar. Sebentar. Di monitoringnya kita lihat, monitoring ada alamat anggota. Mungkin di bagian sini ada yang salah. Kita coba dulu ganti. Ini ganti dengan gender. Kita coba lagi. Oke, kita coba ulang dan bentuknya masih sama, belum benar. Kita coba lagi sintaksnya, berarti masih ada yang salah. Kita coba lagi, mungkin kita lihat di bagian yang lain. Oke, mungkin kita coba di monitoringnya ada yang harus dibenarkan. Oke, setelah itu kita Ctrl S dan kita coba refresh lagi. Oke, nah setelah percobaan tadi benar, ini memang masih berantakan karena tadi penginputannya salah, tapi bisa langsung kita coba edit saja. Edit, ini diganti ya, benar, kita langsung simpan. Nah, ini langsung jadi urutannya benar. Ini langsung simpan lagi, yang di bawah juga delete satu untuk yang paling atas dan paling bawah kita coba. Oke,
Nah, lanjut setelah itu adalah bagian transaksi. Nah, bagian ini adalah bagian peminjaman buku. Nah, tapi sebelum melakukan peminjaman buku kita harus tahu kode anggota dan kode bukunya. Di sini kita akan menggunakan NT010. Lalu kita coba dulu dengan masukkan sintaksnya terlebih dahulu agar dapat berjalan. Kita buka lewat edit with notepad plus lagi. Oke, kita coba di peminjaman, di bagian kode input kode buku kita masukkan yang tadi sudah di copy. Lalu setelahnya di bagian kode anggota kita masukkan 0010, kita simpan. Nah, ini langsung tertera, lalu kita simpan lagi. Nah, udah dari sini kita bisa lihat bentuknya itu di data peminjaman. Nah, ini yang barusan banget tadi kita masukkan. Nah, ini masih 0. Lalu setelah itu lanjut soal selanjutnya. Nah, sebelum itu kita lihat ini dulu, ini sesuai. Oke, Amri, kita coba masuk API yang bijaksana. Ini keluar di bagian opak untuk soal nomor 1 dan kita coba dengan Dela sebagai pengarangnya. Nah, Dela sendiri juga keluar, jadi opaknya bisa mencari buku dengan judul ataupun dengan nama pengarangnya. Lalu untuk soal yang kedua, ini kita bisa di data peminjaman buku. Tapi sebelum itu kita harus punya sintaks data peminjaman buku terlebih dahulu. Di sini harus dipastikan semua sintaksnya sudah benar agar bisa berjalan ketika jalan. Setelah itu di sini juga jangan lupa di peminjaman yang awalnya itu, kalau dilihat tabelnya itu di strukturnya itu sebenarnya awalnya cuma sampai 4 tanggal pinjam, tapi di sini kita harus juga menambahkan denda. Ini kita nambahkan secara mandiri, kita tambahkan denda, dan ini kita langsung coba data peminjaman ini. Nah, kalau di sini sudah ada semua data peminjamannya, ini sesuai harinya. Nah, karena memang baru masa pinjamnya paling lama 4 hari, jadi ini belum ada denda. Tapi kalau dia lebih dari 7 hari nanti dia otomatis akan memberikan denda di bagian sini seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.